Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Ketemu dengan saya Sugeng Asyadi dari Surat 9. Oke kawan-kawan, seperti biasa kita akan sharing. Pagi ini kita akan sharing sedikit terkait dengan sesuatu yang sering kita hadapi. Kadang sering kita lewatkan, kadang kita sering abaikan, kadang kita selesaikan, seperti itu. Apakah itu? Itu adalah tantangan, kawan-kawan. Jadi kadang di kita agak sedikit sering ada perbedaan ya, atau menyamakan antara masalah dan tantangan. Sebenarnya semuanya kedua ini mirip-mirip, tapi beda sebenarnya. Jadi kalau masalah itu kalau diselesaikan cenderungnya bisa memudahkan sesuatu gitu ya. Nah kalau misalkan tantangan itu kalau diselesaikan dia akan bisa mendapatkan sebuah peluang gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita gali sumur ya pakai mesin misalkan, nah kalau mesinnya rusak itu ada masalah ya kan. Masalahnya apa? Mesinnya rusak nih karena apa? Karena mungkin kepanasan atau mungkin mati lampu segala macam. Tapi kalau misalkan tantangan, jadi ketika kita ngebor itu ada batu misalkan yang keras. Nah itu kalau kita bisa selesaikan maka kita akan menemukan sebuah sumber air yang lebih bening ya gitu. Jadi udah bisa ya bedain tantangan dan masalah gitu. Nah tapi kayaknya kita akan menghadapkan akan sharing terkait dengan tantangan. Jadi kalau kita perhatikan kawan-kawan, ada 4 hal yang kita bisa kerjakan atau kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Apa itu? Yang pertama, kita harus menaikkan daripada kemampuan kita atau kapabilitas kita. Seandainya kita tidak bisa mengatasi ataupun baru menghadapi tantangan tersebut. Misalkan contoh, kawan-kawan nggak bisa bikin telur dadar ya. Nah kemudian ada yang menantang teman-teman atau men-challenge teman-teman, bisa nggak bikin telur dadar? Oh nggak bisa misalkan ya. Jadi nggak bisa ini ada berbagai macam latar belakang ya, misalkan entah dia emang nggak bisa atau nggak mau, atau emang dia bisa tapi ragu-ragu takut nggak bisa bikin yang enak gitu kan. Nah jadi kalau dia nggak menghadapi tantangan ya udah dia abaikan gitu. Tapi kalau dia mau menghadapi tantangan, oke, siap, oke. Tapi dia merasa nih, oh saya nggak bisa masak telur dadar ya, anggap aja nggak bisa sama sekali deh. Saya harus baca buku nih, saya harus cari resep yang enak nih gitu kan. Saya harus buka YouTube nih untuk bisa mendapatkan cara atau tutorial masak telur dadar yang enak, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita harus menaikkan daripada kemampuan kita dengan cara tadi bisa membaca ataupun dari bertanya ke orang lain, seperti itu. Nah yang kedua, tentu kalau kita mau menaikkan kemampuan kita atau kapasitas kita, maka kita harus mau untuk meluangkan waktu, kawan-kawan. Jadi kalau kita udah mau nih mau menaikkan kemampuan, tapi nggak mau meluangkan waktu, ya susah gitu kan. Jadi kita harus mau untuk meluangkan waktu agar kita bisa menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan kita dengan tadi belajar via YouTube ataupun buku ataupun tanya ke kawan ataupun mungkin belajar dari chef misalkan, seperti itu. Nah yang ketiga, kita harus mau untuk mengeluarkan biaya atau mau berkorban, kawan-kawan. Jadi berkorban ini bisa biaya, tenaga ya. Nah kadang-kadang gini, kita udah mau nih meluangkan waktu ya kan. Oke deh saya siap, tapi saya harus nanya ke si A, jauh nih ya kan, ongkosnya nggak ada misalkan, padahal bisa jalan kaki misalkan ya. Jadi butuh effort. Atau mau pengen pakai YouTube ya, pengen pakai YouTube tapi ternyata nggak ada kuota misalkan, atau nih kuotanya nggak ada tapi sebelah ada wifi, tapi dia nggak mau usaha nih ke sebelah untuk numpang free wifi misalkan. Atau kadang mau ke kedai misalkan ya, kalau pakai wifi kudu jajan nih tapi dia nggak mau jajan. Nah sama kan, jadi kalau nggak mau berkorban juga susah. Jadi butuh sebuah pengorbanan untuk kita bisa meningkatkan daripada kemampuan kita. Nah yang keempat, tentu kita harus berkumpul dengan sebuah komunitas yang memang bisa untuk membantu kita menyelesaikan usaha kita
atau tantangan kita yang akan kita hadapin. Jadi kita harus berkumpul dengan komunitas yang memang bisa meningkatkan kemampuan ataupun skill kita, kawan-kawan. Berkumpul dengan orang yang maju, yang punya pikiran ke depan, ya, bukan orang yang santai. Karena kalau kita berkumpul dengan orang yang santai, pasti kita akan terbawa santai, seperti itu. Oke kawan-kawan, tadi 4 cara untuk kita bisa meningkatkan atau mengatasi tantangan yang ada. Semoga kawan-kawan semua bisa semakin sukses. Kalau ada tantangan, jangan dihindari, tapi hadapi dengan positif agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.